Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih merasa punya banyak ide buat bikin pelayanan lebih baik, tapi bingung gimana ya cara mulainya di tengah-tengah rutinitas kerja? Nah, hari ini kita akan bongkar sama-sama panduan praktis untuk mengubah ide-ide cemerlang itu jadi inovasi yang beneran nyata di layanan publik. Kita semua tahu betul lah tantangannya, pekerjaan yang numpuk, prosedur yang kadang kaku, belum lagi soal anggaran yang terbatas. Rasanya tuh kayak kita kerja di dalam sebuah kotak yang sempit banget, ya kan? Jadi pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kita bisa mendobrak kotak itu dan melahirkan inovasi yang dampaknya terasa langsung oleh masyarakat? Nah, ini dia jawabannya. Anggap aja ini perjalanan kita bareng-bareng. Dari masalah yang kelihatannya rumit dan kusut, kita akan coba tarik satu garis lurus menuju solusi yang brilian. Caranya gimana? Dengan beberapa alat praktis yang akan kita pelajari bersama untuk mengubah tantangan sehari-hari jadi sebuah inovasi. Yuk, kita mulai! Oke, bagian pertama dan paling dasar dari semua inovasi, brainstorming. Kita mungkin sering ya dengar atau bahkan melakukannya. Tapi, jujur deh, seringkali sesi brainstorming itu cuma jadi ajang ngobrol tanpa hasil yang jelas. Kuncinya apa? Brainstorming yang efektif itu bukan sesi ngobrol bebas, tapi sebuah proses yang punya aturan main. Coba lihat bedanya. Di sebelah kiri, ini yang sering terjadi. Ide baru muncul, langsung ditembak sama kritik dan pesimisme. Kreativitas langsung mati di tempat. Nah, bandingkan sama yang di kanan. Setiap ide, sekecil atau seaneh apapun, disambut baik, jadi benih yang bisa tumbuh jadi sesuatu yang besar. Perbedaan ini bukan kebetulan loh, tapi karena adanya aturan main yang benar. Ini dia 4 aturan emasnya. 1. Tunda penilaian. Untuk sementara, simpan dulu deh kata tapi atau itu nggak mungkin. Jangan ada kritik dulu. 2. Kejar kuantitas, bukan kualitas. Tujuannya adalah dapat ide sebanyak-banyaknya, bahkan yang kedengaran gila sekalipun. 3. Bangun di atas ide orang lain. Pakai kalimat ya dan untuk menyambung atau mengembangkan ide teman kita. Terakhir, tetap fokus pada topik. Semua energi kita kerahkan untuk pecahin satu masalah spesifik itu. Oke, aturannya udah kita pegang ya. Sekarang waktunya kita isi kotak peralatan kita dengan alat-alat yang beneran praktis. Ini bukan lagi soal teori, tapi teknik-teknik konkret yang bisa memaksa otak kita keluar dari cara berpikir yang biasa dan menghasilkan ide dalam jumlah yang banyak. Coba deh bayangin, gimana kalau Anda bisa menghasilkan 8 solusi yang berbeda untuk sebuah masalah, hanya dalam waktu 8 menit. Kedengarannya agak mustahil ya, tapi di balik angka 8 ini ada sebuah metode yang luar biasa ampuh untuk memicu kreativitas kita secara instan. Nah, ini dia metodenya, Crazy 8. Konsepnya simple banget, 8 ide dalam 8 menit. Tujuannya bukan untuk dapat ide yang sempurna, tapi soal kecepatan dan kuantitas. Dengan adanya tekanan waktu, kita jadi dipaksa untuk melewati ide-ide yang itu-itu aja, dan menggali lebih dalam untuk nemuin solusi yang nggak terduga. Cara pakainya gampang banget, cukup ambil selembar kertas HVS biasa, terus lipat jadi 8 kotak, pasang timer 8 menit, dan langsung aja gambar atau tulis satu ide di setiap kotaknya. Kuncinya, jangan mikir kelamaan, biarkan tangan terus bergerak. Anggap aja ini lari sprint buat otak kita. Alat hebat berikutnya adalah mind mapping. Nah, kalau tadi Crazy 8 itu soal lari sprint, mind mapping ini lebih ke soal melihat peta besarnya. Ini adalah cara yang sangat visual untuk nge-breakdown sebuah masalah dari berbagai sudut pandang dan melihat gimana satu ide bisa nyambung ke ide lainnya. Biar gampang, kita pakai contoh yang pasti kita semua, sebagai ASN, pernah lihat atau bahkan alami, masalah antrian panjang di puskesmas. Nah, ini kita jadikan ide pusat atau inti dari peta pikiran kita. Masalah yang jelas dan spesifik, itu titik awal yang paling bagus. Dari ide pusat tadi, kita mulai tarik cabang-cabang utamanya. Misalnya, satu cabang kita kasih nama solusi digital. Isinya bisa ide kayak pendaftaran online atau aplikasi antrian. Terus, ada cabang perbaikan ruang fisik. Isinya bisa ide nambah kursi atau pasang sistem panggilan yang lebih jelas. Bisa juga ada cabang manajemen SDM untuk ngatur jadwal petugas. Nah, setiap cabang ini bisa dikembangin lagi jadi lebih detail. Oke, kita udah berhasil menghasilkan puluhan ide. Keren. Tapi, terus apa? Ide-ide itu nggak akan jadi apa-apa kalau cuma numpuk di kertas, kan? Nah, tahap berikutnya ini sama pentingnya. Kita harus menyaring dan memilih ide mana yang paling potensial untuk jadi solusi nyata. Ini poin kuncinya. Inovasi sejati itu bukan soal punya ide paling banyak, tapi soal mengeksekusi satu ide yang paling tepat. Bayangkan seperti corong ini. Kita perlu menuang semua ide yang kita punya, lalu menyaringnya sampai kita dapat beberapa ide terbaik yang paling mungkin memberikan dampak nyata dengan sumber daya yang kita miliki.
Dan ini dia alat yang brilian buat bantu kita. Namanya matriks seleksi ide. Caranya simpel banget. Tulis semua ide di kolom pertama. Terus kasih nilai untuk setiap ide berdasarkan dua hal utama. Pertama, seberapa besar dampaknya untuk publik. Kedua, seberapa gampang ide itu untuk dieksekusi. Nah, ide yang nilainya paling tinggi di kedua area itulah yang jadi prioritas utama kita. Jadi inilah kotak peralatan inovasi yang sekarang Anda miliki. Kita punya pondasi dengan brainstorming terstruktur biar ide ngalir terus, kita punya kecepatan dengan Crazy Eights untuk mendobrak kebuntuan, kita punya struktur dengan mind mapping untuk melihat gambaran besarnya, dan kita punya fokus dengan matriks seleksi untuk memilih ide juaranya. Ini adalah alur kerja inovasi yang lengkap dari awal sampai akhir. Nah, sekarang bolanya ada di tangan Anda rekan-rekan ASN. Dengan semua alat ini, pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara berinovasi, tapi apa yang akan Anda inovasikan. Coba pikirkan satu saja masalah kecil di unit kerja Anda. Lalu tanyakan pada diri sendiri, inovasi pelayanan publik apa yang akan saya mulai besok?